Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas informasi mengenai kepindahan atau penunjukan Enzo Maresca ke Manchester City ya, yang diumumkan kemarin. Ini banyak banget subscriber yang menanyakan pendapat gue mengenai kepindahan atau penunjukan Enzo Maresca sebagai pelatih Manchester City, meneruskan estafet squad ini dari tangan seorang Pep Guardiola. Nah, gue akan bahas panjang lebar di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Papua, True Blue dari Taiwan, dan juga True Blue dari Jepang. Ini gue happy banget ya, udah banyak para True Blue dari luar sana yang menyaksikan channel ini. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih, sehat selalu ya, respect dari gue juga. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Oke, kita mulai aja. Per kemarin ya, ini sebelum laga melawan Bournemouth. Sebelum laga lawan Bournemouth, tiba-tiba Fabrizio Romano out of nowhere ya, tanpa ada pemberitaan dari jurnalis lain, ini langsung menyatakan Enzo Maresca ini resmi akan menjadi pelatih Manchester City ya. Tapi sebelum berita ini ada berita juga yang menyatakan bahwa Pep Guardiola akan resign atau keluar dari Manchester City di akhir musim ini. Ini Fabrizio Romano yang ngeluarin. Banyak pihak menyatakan, atau ada beberapa pihak lah yang keluar ya. Ini thread discussion-nya merupakan salah satu sabotase bagi Manchester City ya, untuk melanggengkan si dia juara Premier League di musim ini. Buat gue pribadi, itu make sense, tapi cukup nggak masuk akal sih. Bukan masuk akal juga ya. Menurut gue, apakah sampai segitunya si dia untuk menjuarai ini sehingga mengganggu konsentrasi dari lawannya ya. Karena sampai pertandingan terakhir pun sebenarnya si dia juga masih memiliki poin lebih untuk menjadi juara Premier League. Nah, tapi hal ini juga sempat membuat naik darah seorang Pep Guardiola, karena menurut dia keputusan yang dia buat ini tidak, atau belum diumumkan secara resmi oleh klub, ini seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Dan ini juga yang kelihatannya akan menjadi masalah untuk Fabrizio Romano ya, seandainya nanti memang Pep Guardiola merasa dendam dan akhirnya membawa perkara ini ke hukum. Karena ada juga informasi yang menyatakan dengan diumumkannya Pep Guardiola ini, seluruh skuad terkejut beberapa jam sebelum pertandingan melawan Bournemouth, dan kelihatannya hampir seluruh skuad ini bertanya-tanya akan seperti apa masa depan mereka di Manchester City ya setelah kepergian Pep Guardiola. Karena tentu banyak banget pemain yang menjadikan Guardiola adalah sosok pelatih idaman ya, dan datang ke Manchester City, terutama para pemain baru yang banyak direkrut oleh Pep Guardiola di musim ini, itu datang karena alasan ingin dilatih oleh Pep Guardiola. Tapi dengan adanya pemberitaan tersebut, ini konsentrasi mereka buyar, dan akhirnya kita tahu Bournemouth berhasil menahan imbang Manchester City 1-1 di pertandingan di matchday ke-37. Dengan hasil itu, akhirnya si dia mampu menjuarai Premier League untuk musim ini ya. Tapi ini rumor, ini hanya informasi yang beredar ya, dan cocok logi kayaknya. Tapi biasanya memang Fabrizio Romano ini mengeluarkan pendapat atau statement itu biasanya nggak lama dari Fabrizio Romano, mungkin sekitar beberapa jam atau maksimal 1 hari biasanya klub ini mengumumkan yang terjadi. Tapi sampai hari ini masih gue tunggu, belum ada informasi resmi ya dari Manchester City mengenai nasib dari Pep Guardiola untuk musim depan. Bahkan ini Pep pun menyatakan setelah laga melawan Bournemouth, ini dia cukup juga marah ya, karena menurut dia masa depan saya itu adalah pembicaraan internal antara saya dan chairman, karena kami yang akan membahas hal ini dan memutuskan kapan pekerjaan ini akan selesai ya. Dan saya akan duduk dan berbicara dengan para chairman dan juga stakeholder, dia bilang gitu, as simple as that ya. Dan setelah itu baru saya akan mengambil keputusan. Saya memiliki 1 tahun lagi kontrak, dan saya nggak akan memberitahu kamu decision saya, karena saya belum berbicara dengan chairman, dengan player, dan juga dengan staff. Jadi ini ya, dia sedikit menyemprot Fabrizio Romano, karena memang secara etikal kelihatannya keputusan yang dilakukan oleh Fabrizio Romano ini nggak normal menurut gue ya, dan juga tidak punya apa ya, urgensi, karena bisa aja seandainya Pep Guardiola mau merusak reputasi Fabrizio Romano, dia tinggal bilang ke chairman-nya pengen lanjut 1 tahun lagi ya. Mungkin aja ini adalah hal yang cukup menarik untuk disimak sih menurut gue ya.
Terus dia bilang juga, when we play for the FA Cup before qualify for the Champions League ya, when we play for the Premier League, there is just one thing in my mind. Untuk menang dan juga mendapatkan poin paling tinggi ya. Dan dia bilang, I'm the happiest man at this planet ya, di klub ini, dan klub ini sangat luar biasa. Nah kurang lebih itu yang disiratkan oleh Pep Guardiola setelah pengumuman Fabrizio Romano terhadap Pep Guardiola yang akan meninggalkan Manchester City. Dan ya tadi ya balik lagi ada info-info yang menyatakan bahwa ada gangguan lah apa segala macam kayak gitu. Tapi ya memang City musim ini cukup on off ya penampilannya sehingga bisa membuat si dia memenangkan 2 poin sebelum pertandingan terakhir di musim ini ya. Nah, dan behind story kenapa Enzo Maresca akhirnya yang dipilih untuk meneruskan legasinya Pep Guardiola, seandainya memang benar nanti Enzo Maresca yang akan atau Pep Guardiola ini akan keluar dari Manchester City ya. Enzo Maresca seperti yang kita tahu merupakan asisten pelatih dari Pep Guardiola di musim 2022-2023 ya. Di mana Manchester City pada saat itu berhasil memenangkan treble winner dan Pep Guardiola tentu mewariskan banyak banget ilmu kepada Enzo Maresca ya dari interaksi mereka selama 1 tahun. Dan kita tahu hampir seluruh pelatih top saat ini merupakan asisten Pep Guardiola atau paling tidak pernah terkoneksi dan memiliki irisan dengan Pep Guardiola. Ada Vincent Kompany, ada Luis Enrique, terus juga ada Arteta, ada Enzo Maresca, dan masih banyak lagi lah ya pelatih-pelatih top yang ada saat ini. Ini merupakan irisan dari legasinya Pep Guardiola. Dan menurut dia, yang paling bisa mewarisi kemampuan Pep Guardiola untuk membawa skuad Manchester City ini stabil dan juga melanjutkan estafetnya, membuat dia menjadi dominasi di Premier League seperti yang dilakukan Pep Guardiola selama 10 tahun ya. Ini adalah Enzo Maresca. Walaupun gue pribadi melihat mungkin nggak bisa segampang itu juga ya, karena memang masih ada loophole dan masih ada sedikit perbedaan antara Enzo Maresca dengan Pep Guardiola. Tapi gue yakin Enzo Maresca adalah orang yang tepat ya untuk membuat Manchester City ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, tapi kan Enzo Maresca ini sebenarnya juga pergi dari Chelsea dengan bisa dibilang dengan sedikit problem ya, karena Enzo Maresca keluar dari Chelsea, resign di bulan Januari ya, setelah desas-desus memang ada approach dari Manchester City di akhir tahun ya, dan banyak juga para fans yang kecewa dengan keputusan Enzo Maresca, terutama setelah diumumkan oleh Fabrizio Romano Enzo Maresca akan take over Manchester City dari Pep Guardiola ya. Kalau gue pribadi, menurut gue, kalau dari pandangan gue, ini terutama setelah gue baca behind the story-nya yang akan gue jelaskan ke kalian juga di video ini, menurut gue Enzo Maresca itu try to stay ya di Chelsea ya. Dia berusaha untuk stay, dan kalau kita lihat ya, ini berita yang dibuat oleh Guardian ya. Jadi Guardian mengeluarkan satu tulisan yang cukup menarik ya, dan ini gue ambil potongannya aja. Jadi semua bermula ini pada saat Enzo Maresca berhasil memenangkan Conference League dan juga Club World Cup, terutama pada saat Enzo Maresca memenangkan Club World Cup di tahun lalu ya. Chelsea itu dengan gagah berani mengalahkan PSG di partai final, dan akhirnya Chelsea mampu membawa dan menjadi juara Club World Cup untuk pertama kali untuk 4 musim ke depan ya. Nah, setelah Club World Cup ini ada pembicaraan Enzo Maresca dengan para manajemen ya untuk merenewal kontraknya. Ini merupakan salah satu yang biasa dilakukan sebenarnya oleh pelatih yang memang juara, karena ada kemungkinan ada kenaikan gaji, ada perubahan benefit dan lain-lain lah pokoknya ya, dan juga ada guarantee bahwa pelatih tersebut akan mendapatkan masa depan yang jelas ya untuk membangun skuad ini di next phase. Dan itu yang dilakukan oleh Enzo Maresca pada saat Chelsea berhasil menjuarai Club World Cup, tapi sayang ditolak oleh para stakeholder. Kemungkinan besar katanya dalam klausul itu Enzo Maresca meminta power yang lebih, karena setelah 1 musim sebelumnya dia hanya iya-iya aja, dan kelihatannya memang dia ada ambisi yang harus disalurkan untuk menjuarai Premier League di musim depan. Karena kita tahu di musim pertamanya Enzo Maresca ini dia menyatakan statement yang cukup kontroversi bahwa Chelsea bukan title contender ya, dan sejak saat itu Chelsea mulai agak sedikit goyang, dan akhirnya Chelsea tampak tidak terlalu fokus untuk menjuarai Premier League di musim itu ya. Nah, di musim berikutnya kelihatannya emang Enzo Maresca ini berusaha untuk fight ya untuk apa yang diinginkan oleh seorang pelatih sesungguhnya, seorang manajer yang saat ini sudah diberikan ke Xabi Alonso. Tapi sayangnya ditolak, kemudian terjadi
cedera Liva Colwill ya sebelum musim transfer ditutup, dan Enzo Maresca juga menyatakan untuk meminta center back ya sebagai apa yang diinginkan dan sebagai quick fix Chelsea di musim ini sebenarnya, dan itu ternyata memang sangat penting. Seperti yang kita tahu, Chelsea akhirnya menjadi tim dengan kebobolan terbanyak, kartu merah terbanyak, dan juga dengan kesulitan mencetak gol ya. Pokoknya banyak rekor buruk yang terpecahkan oleh Chelsea di musim ini. Nah, itu yang awalnya membuat Enzo Maresca cukup gedek ya sepanjang musim ini. Tapi dia tetap menjalankan setengah musim ini dengan baik, dan akhirnya bisa membawa Chelsea ke peringkat 5 ya di akhir di bulan Desember. Dan akhirnya mungkin karena sudah terlalu terakumulasi dengan gangguan dari divisi kesehatan lah, apalah segala macam seperti yang ceritakan, akhirnya Enzo Maresca menyatakan akan keluar dari Chelsea setelah pertandingan melawan Bournemouth ya, dan itu dia straight setelah pertandingan itu dia nggak langsung ke conference press room, tapi dia langsung katanya dia langsung ke ruangan board dan menyampaikan bahwa dia ingin keluar dari board, dan itu jauh sebelum ada meeting dan lain-lain, dan akhirnya dinyatakan Enzo Maresca quit. Jadi di malam itu setelah pertandingan katanya itu juga yang membuat sebenarnya Enzo Maresca sudah menyatakan akan keluar ya. Dan tawaran dari Juventus dan juga Manchester City yang datang di akhir tahun itu juga menjadi leverage untuk Enzo Maresca sebenarnya, menyatakan kedua kalinya ya ingin renewal kontraknya di Chelsea. Tapi sayangnya itu nggak terjadi juga, dan akhirnya kita tahu Enzo Maresca keluar dari Chelsea. Nah, itu juga yang katanya menurut Guardian ya, itu yang menjadi pemicu utama kenapa Enzo Maresca ini akhirnya keluar ya. Ini ya, seperti yang diceritakan oleh Guardian, setelah pertandingan imbang melawan Bournemouth 48 jam terburuk di Chelsea, akhirnya pada malam itu juga Enzo Maresca keluar ya, tanpa memberitahu staff dan lain-lain. Bahkan dia kelihatannya juga ya udah aja gitu, gue keluar, gue udah nggak peduli dengan klub ini kayak gitu. Nah, ternyata tidak diambilnya kompensasi Enzo Maresca ini membuat sebenarnya kontrak dia tuh masih aktif di Chelsea ya. Gue nggak tahu apakah Chelsea ini masih menggaji Enzo Maresca sampai saat ini atau seperti apa, atau ada klausul memang oke dia quit tapi dia nggak mau ambil kompensasi. Itu berarti Chelsea masih sebenarnya memiliki pelatih ini ya. Tapi ini nggak make sense menurut gue. Tapi kita tahu lah dunia bisnis, apalagi udah high level kayak gitu pasti ada aja yang dipersiapkan untuk mengcounter hal-hal yang terjadi seperti ini ya. Nah, ini menurut Mail Sport juga, Chelsea akan melakukan legal action kepada Manchester City ya, dan meminta kompensasi untuk Enzo Maresca, penunjukan Enzo Maresca untuk menjadi pelatih Manchester City di musim depan ya. Karena menurut Chelsea, perginya Enzo Maresca ya 3,5 tahun dengan kontrak 3,5 tahun di musim ini ya, di bulan Januari tidak mengambil kompensasinya, dan ini berarti Chelsea masih memiliki hak kepada Enzo Maresca karena hak kewajibannya sama-sama belum terselesaikan ya. Chelsea masih punya hak untuk mendapatkan jasa dari Enzo Maresca, begitu juga Enzo Maresca masih punya hak untuk mendapatkan pesangon dari Chelsea ya. Dan ini berarti Chelsea masih memiliki kuasa atas Enzo Maresca, dan penunjukan dari Manchester City ini kemungkinan besar akan menimbulkan kompensasi untuk Chelsea ya, untuk Manchester City membayar Chelsea. Dan ini kelihatannya sangat confidential, katanya sih nilai kontrak atau nilai transfer yang akan dibuat oleh Enzo Maresca ini cukup gede ya, cukup gede. Jadi kelihatannya itu yang akan terjadi, dan kita lihat perkembangannya akan seperti apa. Ya, minimal kalau Chelsea bisa dapat duit dari Manchester City, menurut gue oke-oke aja ya. Dan ya itu adalah perjalanannya Enzo Maresca untuk menjadi seorang pelatih Manchester City. Walaupun banyak pihak atau para fans Chelsea yang merasa dihianati oleh Enzo Maresca, buat gue pribadi, gue tidak sama sekali. Enzo Maresca deserve untuk menjadi pelatih tim yang baik ya, yang memiliki iklim yang baik dan juga punya support gitu ya. Dan Chelsea juga saat ini sudah mendapatkan pelatih baru, tapi tetap ingat ya, jangan sampai nanti kita lengah dan akhirnya Bluko mengkhianati apa yang sudah kita inginkan dan juga kita sepakati ini ya, yaitu memberikan power kepada Xabi Alonso dan juga memberikan para pemain terbaik untuk Xabi Alonso seperti pada era Enzo Maresca. Nah, Enzo Maresca menurut gue memang pelatih yang cukup ideal ya untuk sebuah tim seperti Manchester City, dengan pemikirannya, dengan Maresca Ball ya, dan sempat gue bikin juga tulisan di Instagram gue membahas kenapa Enzo Maresca ini akan menjadi next big things, dan kelihatannya itu pelan-pelan akan menjadi kenyataan ya. Dan ya buat gue pribadi, Enzo Maresca memberikan 2 gelar untuk Chelsea, gelar yang lumayan di tengah puasa gelar kita di era Bluko ya. Dia membawa Chelsea menjadi juara Conference League, membawa Chelsea gagal berani menjuarai Club World Cup, dan dia juga sudah berusaha untuk stay, mendapatkan power
dan sayangnya dia bukan tipe orang yang speak up ya. Jadi tidak banyak fans yang menggelar protes seperti saat ini gitu. Sehingga menekan Bluko dan akhirnya Bluko memberikan apa yang diinginkan oleh Enzo Maresca. Coba kalau Enzo Maresca punya kesempatan atau punya tipikal yang nggak terlalu tertutup ya, dia mungkin menyampaikan atau apa. Tapi dia sempat menyampaikan sih beberapa beberapa kali, tapi di ujung karirnya di Chelsea ya, sebelum 48 jam itu mengenai coach dan juga manajer gitu. Nah, kelihatannya itu yang ya menjadi titik balik untuk Chelsea ya, karena di berbagai situasi biasanya memang harus memakan korban dulu untuk menjadikan sebuah tim ini menjadi tim yang solid dan juga sebuah klub ini menjadi klub yang besar ya. Kayak contoh misalnya Marvel Avenger gitu, harus ada Agent Collins dulu yang mati sehingga para Avenger ini bisa bergabung dan akhirnya bisa mengalahkan musuhnya ya. Dan gue berharap semoga pengorbanan yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini akhirnya bisa membawa Chelsea jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkembang lagi, terutama Bluko ya, akhirnya membuka mata dia dan akhirnya membawa Chelsea ke direction sebenarnya, yaitu menjadi tim juara bukan cuma di Inggris tapi juga di Eropa. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Kira-kira seperti itu cerita perjalanan Enzo Maresca sampai akhirnya bisa diresmikan menjadi pelatih Manchester City. Untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga supaya makin banyak yang tahu informasi ini. Dan yang paling penting adalah subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once will always be blue, up the Chelsea.